sahabat liputan6.com, jumpa lagi bersama saya Amin Indita di wawancara khusus. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pertahanan Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Yakudu. Bapak, sebelumnya selamat atas terpilihnya Bapak. Terima kasih. Menteri Pertahanan ya Pak. Walaupun agak kagok-kagok dibilang Pak Menteri nih. Karena baru ya Pak ya. Biasa orang bilang Pak Jenderal, sekarang Pak Menteri. Seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, setelah ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan, apa saja arahan yang sudah diberikan oleh Bapak Joko Widodo sendiri? Pada waktu sidang kabinet pertama itu tidak lama ya, kira-kira antara 30 sampai 40 menit. Yang penekanan yang paling mendasar pada waktu itu pembentukan kementerian yang baru, di mana kantornya, kemudian personilnya dari mana, itu hanya agak lama. Kemudian yang lain-lain karena akan ada kegiatan di luar negeri ya, Menteri Luar Negeri ya, banyak bicara tentang bagaimana ke depan. Tentang pertahanan tidak banyak disinggung karena sudah jalan. Tapi yang jelas kesejahteraan prajurit itu menjadi pokok perhatian, kemudian alutsista yang sudah ada dilanjutkan. Ya, oke Pak. Seperti yang Bapak katakan tadi, apakah memang prajurit menjadi prioritas utama dengan tugas Bapak sekarang ini? Ya, begini. Kalau menurut saya betul, kita sudah mempunyai alutsista yang baik, yang sudah melampaui lah sekarang dengan negara-negara tetangga ya, yang sebelumnya kita di bawah, begitu. Sekarang kita boleh berbangga. Apalagi ke depan kita sudah mampu untuk membuat sendiri. Ya. Kemudian tidak cukup itu, ya. Peralatan persenjataan canggih bagus, tapi yang mengawai itu kurang bagus, tidak profesional, tidak ada kan banyak gunanya itu. Jadi artinya yang mengawaki prajurit harus lebih profesional ya, dalam mengawai semuanya. Mulai dari pesawat, kapal, persenjataan. Nah itu untuk supaya bersemangat, tentunya kesejahteraan harus diperhatikan juga, begitu. Bukan karena kesejahteraan, tapi pemerintah biar lebih bersemangat kembali lagi. Ya. Lalu menurut Bapak, apa sebenarnya ancaman utama bagi pertahanan kita, Pak? Ancaman pertama sekarang kita lihat orang-orang semua. Kita ancam pertama teroris, ya, teroris. Nah itu sepakat kita seluruh dunia itu. Ya. Untuk itu kita harus bekerja sama dengan negara-negara seluruh dunia meningkatkan pertahanan. Kemudian baru kita yang paling regional, ya, negara-negara ASEAN kita harus menjadi satu untuk mengatasi itu. Karena perang di antara kita sendiri hampir tidak mungkin lah kita sudah bersahabat. Perang itu terhadap teroris. Lalu kalau untuk ke negara tetangga, kita sebenarnya harus memahaminya itu sebagai mitra atau sebagai ancaman, Pak? Bisa menjadi ancaman, bisa jadi mitra, tergantung. Nah, kalau kita bertemu terus, ada rapat. Kalau dulu kan waktu saya Kasat ada tahun sekali rapat bertemu Kasat, juga Panglima TNI juga begitu, Kementerian Pertahanan masing-masing daerah ketemu, masa bermusuhan. Ya. Jadi ya ancaman itu dihilangkan menjadi bersahabatan begitu. Ya, itu tujuan. Ya. Lalu apa Kak kalau separatisme ini sendiri masih menjadi ancaman yang serius? Apanya? Separatisme ini masih menjadi ancaman serius, Pak. Itu mengganggu masyarakat, mengganggu rakyat. Ya. Kita kan hidup mau aman, ya. Memikirkan kesejahteraan. Bagaimana kalau di teror-teror baik rakyat maupun pemerintah, masalah yang menghambat pembangunan itu kan di semua negara itu harus dibuang, itu harus ditiadakan begitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai kekayaan laut kita, Pak, bagaimana cara Bapak menanggulangi pencurian dari kekayaan laut kita sendiri? Ya, seperti yang saya sudah sampaikan ya, kita negara kepulauan, ya, maritim, banyak sekali kekayaan alam. Baik itu wisata laut, ya, Raja Ampat itu bukan sudah fenomena itu. Kemudian sumber energi di laut, dan yang orang kurang paham mungkin ikan. Ikan itu Indonesia Timur saja mampu menghidupi separuh penduduk dunia. Lu bayangkan, ya, artinya banyak sekali. Tapi kalau kita hitung-hitung, ini yang bisa menghidupi separuh penduduk dunia ini kemana ini?
ya, kemana? Nah, ini yang harus mulai menjadi perhatian. Ya. Tentunya Kemenhan bekerjasama nanti dengan Kementerian Maritim, ke dalam negeri, kepala-kepala daerah, kan kita ikut bersama-sama, bukan masing-masing. Karena penekanan Bapak Presiden juga menyampaikan tidak ada ego sektoral. Jadi merasa paling benar, paling hebat, enggak. Harus sama-sama. Harus bersama-sama ya. Gitu. Lalu kan Pak, datanya kita memiliki 1 skuadron pesawat tanpa awak atau drone itu Pak. Ya. Nah, apakah ini kapan diwujudkan untuk memantau laut kita Pak? Ya, saya rasa sudah skala kecil sudah lah. Gitu. Tapi kemudian kita kan akan kembangkan lagi. Ya. Saya belum baru 2 hari ini saya akan datang ke tempat-tempat, ya, ke industri pertahanan dan segala macam itu, akan melihat, baru di sana saya bicara yang agak besar. Tapi nanti kita lihat tanggal 5 nanti, ya, semua alutsista kita, ya, kita akan pamerkan, ya, di Kemayoran, ya, dan Expo, ya, Indonesia di pameran nanti ya, ya Pak pameran ya? nanti setiap 2 tahun. Kan Bapak kemarin sempat mengatakan bahwa Bapak menginginkan alutsista yang modern. Nah, Ya. Bapak boleh menjelaskan secara rinci modern ini apa Pak? Gini, ya, itu alutsista modern itu sudah suatu keniscayaan. Semua negara yang mampu dia akan meningkatkan terus. Kecuali negara yang tersendat-sendat pun ngutang juga, kan? Kita sudah terbilang sudah mampu. Makanya proses sudah 10 tahun ini sudah sampai ke sini sudah luar biasa. Dan ini akan diteruskan kembali. Ya, diteruskan kembali. Kemudian itu penting. Tapi yang lebih penting saya sampaikan tadi, bagaimana orang yang mengawak itu. Alat bagus, semuanya bagus, ya, alutsista bagus. Tapi mengawak itu kurang profesional atau tidak profesional. Berarti harus dipilih lebih selektif dong Pak? Ya, diterlihat. Ya, itulah latihan pendidikan itu diutamakan. Kan profesional itu kan jawabannya latihan pendidikan. Kalau tanpa itu nggak bisa. Kalau alutsista kita sendiri sebenarnya semana tertinggalnya Pak dengan negara ASEAN? Kalau sekarang, nggak tertinggal. Udah Udah di atas kita boleh berbangga dengan pemerintah yang lalu, ya. Kita tinggal mempertahankan, melanjutkan. Ini karena kita masih beli. Kemarin-kemarin masih beli. Sekarang tengah-tengah. Kenapa? Kita kerjasama nih. Contohnya dengan Korea, sama-sama nih. Nanti setelah ke depan, ya Korea sudah alih teknologi, kita sendiri membuat itu. Mudah-mudahan kita membuat, ya mudah ke depan kita seperti jet yang lebih canggih dari F-16 lah kira-kira begitu. Ada ya Pak ya? Ada. Kemudian sekarang kita membuat roket aja dengan kemampuan jaraknya itu bisa 120 km. Itu luar biasa itu. Seperti itu ya Pak ya? Dari sini nembak ke Bandung kena tuh. Jauh banget ya Pak ya. Nah Pak, lalu Bapak juga mengatakan bahwa industri dalam negeri dalam pengadaan alutsista, bagaimana penjelasannya seperti itu Pak? Yang mana tadi? Ulangi. Bapak mengutamakan industri negeri dalam negeri dalam pengadaan alutsista. Kita kan kabinet ini kan tumpuannya adalah Trisakti itu. Ya, berdaulat di bidang politik, kemandirian bidang ekonomi, ya, berkeberanian dalam budaya. Nah, yang nama kemandirian semua bidang, bukan ekonomi saja, pertahanan juga. Tentunya dari awal dong, nggak ujuk-ujuk mandiri, ya, beli, kerjasama, alih teknologi, mandiri nanti. Mudah-mudahan 5 tahun, nggak sampai 5 tahun kita sudah mandiri. Itu ya Pak ya. Nah, lalu Bapak Presiden Joko Widodo sendiri ini menekankan mengenai soal kemaritiman seperti itu. Lalu bagaimana Bapak sendiri memahaminya dalam soal pertahanan Pak? Ya. Menanggapi maritim itu kan negara kita kan pulau-pulau. Di antara pulau-pulau itu banyak sekali sumber daya alam, sumber energi, kemudian wisata laut, ikan, itu harus diamankan. Ya, pengamanan itu salah satunya tugas dari Departemen Keamanan, dan tidak bisa bekerja sama, harus bekerja dengan kelautan, Menteri Kelautan itu, kemudian Menteri Dalam Negeri yang punya kepala daerah. Kepala daerah ini jangan sampai itu urusan bukan urusan enggak, urusan masing-masing. Seperti contoh ya, misalnya kebakaran, jangan sampai kebakaran jenggot itu justru di pusat. Itu gubernur, bupati, lurah, apa kerjanya harus tahu itu cepat. Bagaimana mengatasi? Dia lebih tahu dari kita di Jakarta.
Demikian masalah teroris harus lebih tahu. Dulu kan ada 1 kali 24 jam lapor. Kalau itu dilakukan dengan baik, mulai dari ETEW, ketahuan di mana ada teroris. Nah, ini yang begini-begini, kerjasama begini antara kementerian terkait, kita akan lakukan itu. Jadi jangan deteksi dini itu penting. Kalau masih mengenai kemaritiman ini, apakah memang Angkatan Laut sendiri akan diberikan porsi lebih begitu Pak? Kita lihat, kalau dia memang harus tugasnya memang memerlukan apa, kita akan berikan. Ya. Ya, kalau misalnya ya cukup seperti ini ya, lakukan itu. Ya, karena kita ada prioritas ya. Nah terakhir Pak, ini rencana dan apa kegiatan Bapak dalam waktu dekat ini Pak? Yang jelas dengan menjadi Menteri Pertahanan yang baru. Ya, jelas masa urusan industri strategis, jelas ya. Kemudian saya selalu menitipkan orangnya. Ya. Saya akan datang dari Sabang sampai Merauke, akan melihat para prajurit dan yang lain-lain yang bersangkutan dengan pertahanan. Ya, si prajuritnya yang gini, pertahanan itu ada 2. Ya. Ada fisik, ada non fisik. Fisik itu jelas, ada tentara, alutsistanya sudah itu fisik udah jelas, ada gelar. Sudah tahu gelar kita, gelar kewilayahan, gelar terpusat, jelas. Nah, yang fisiknya penting juga. Bagaimana kesadaran rakyat itu bela negara? Bagaimana tentara berperang, rakyat itu nggak ngerti? Harus tahu ancaman-ancaman itu, rakyat harus tahu. Itu tugas daripada ya aparat di daerah, ya laut, udara, terutama di angkatan darat, menjelaskan. Ya, saya tidak suka nanti menjelaskan masalah politik-politik pilkada sekarang, bukan urusan kita itu pengamanan. Tapi kita menjelaskan kepada bangsa ini ancaman negara begini. Dengan demikian di otak seluruh bangsa ini bagaimana dia dengan kesadaran membela negaranya sendiri. Itu yang paling penting. Kalau urusannya alutsista segala macam tuh gampang, beli aja. Tapi merubah image untuk bagaimana mencintai negara bangsa ini sulit. Sulit ya, Pak, ya? Ini yang harus dilakukan. Seperti itu, ya, Pak. Prajurit depan harus menjelaskan kepada masyarakat. Iya, baik Bapak. Terutama di daerah perbatasan. Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang bersama sahabat liputan6.com juga Pak. Selamat menjalankan tugas barunya sebagai Menteri Pertahanan. Terima kasih. Restu ya. Ya. Dan sahabat liputan6.com, inilah akhir wawancara saya bersama Bapak Arya Mizaria Kudu. Saya Amin Indita. Sampai jumpa.